Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dari kelas 1A Prodi S1 PGSD dengan NIM 2386206112 dengan Ibu Pembimbing Ibu Putri Hana MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari ejaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Dikutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriyantiwi, ejaan disebut juga sebagai kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Dari beberapa pengertian tadi, bisa dikatakan kalau ejaan adalah cara dalam menuliskan kata atau kalimat dengan benar dengan memperhatikan penggunaan huruf serta tanda baca yang benar. Lalu, bagaimana dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan? Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Indonesia yang nomor 57 tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau lebih sering disingkat dengan EYD adalah aturan bahasa ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bahasa Indonesia sempat menggunakan yang namanya ejaan Suwandi. Sejak diberlakukannya EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi kemudian diubah seperti berikut. Contohnya seperti J menjadi Y, D dan J menjadi J, N dan J menjadi NY, C dan H menjadi KH, dan TJ menjadi C. Dan fungsi dari ejaan ialah ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, berikut fungsi ejaan diantaranya ialah sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Dan yang keempat, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah kerana penulisan bahasa yang lebih teratur. Penulisan ejaan dan contohnya dilansir dari buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI yang ditulis oleh Kemendikbud RI. Terdapat beberapa aturan dalam penulisan ejaan yang benar. Yang pertama, huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad iaitu A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal. Dalam bahasa Indonesia huruf vokal terdiri dari 5 iaitu A, I, U, E, dan O. Dan yang ketiga ada huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan. Di antaranya ialah selain dari huruf vokal tersebut seperti B, C, D, F, G, H, J, K, dan lain sebagainya. Yang keempat ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Contoh penggunaan dari kata diftong ialah santai, amboi, pulau, dan survei. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan suatu bunyi konsonan. Contoh penggunaannya seperti ngarai, siang, banyak, nyata, syarat, dan musyawarah. Yang keenam ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, aku sedang menulis surat. A dari
aku tersebut dijadikan huruf kapital. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya seperti Kartika Dewi. K dan D-nya huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, ibu berkata, "Kapan kamu pulang?" "Cepatlah kembali ya nak," ucapnya. Jadi kapan tersebut K-nya huruf kapital dan cepatlah kembali ya nak C-nya huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya seperti Allah, A-nya huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang atau sebagai sapaan. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin. Dari Hasanuddin itu huruf kapital. Haji Abdurrahman Wahid. Jadi Haji, H dari Haji tersebut adalah huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya seperti Profesor Dr. Sutomo, Presiden Joko Widodo. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf yang pertama nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Contohnya seperti suku Dayak. D dari Dayak tersebut ialah huruf kapital. Yang kedelapan ialah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya dan unsur nama peristiwa bersejarah. Contohnya seperti tahun Hijriah. H dari Hijriah tersebut ialah huruf kapital. Hari Natal, N dari Natal tersebut ialah huruf kapital dan lain sebagainya. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya seperti Asia Tenggara. A dari Asia ialah huruf kapital dan Tenggara dari T dari dari kata Tenggara ialah huruf kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan artikel dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya membaca novel Bumi Manusia. Jadi novel Bumi Manusia, B dari bumi tersebut ialah huruf kapital dan M dari manusia ialah huruf kapital. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Contohnya SH, sarjana hukum. S dan H huruf kapital. DR, doktor. D dari DR ialah huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain. Kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, kepada siapa Anda bertanya? A dari Anda tersebut ialah huruf kapital. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, majalah Pujangga, buruh menggelorakan semangat kebangsaan. Semua tersebut ialah kata-kata yang bergaris miring. Yang huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Jadi diantar dan mengantar ialah huruf miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, setelah ini aku harus upload gambar ke website. Jadi upload dan website tersebut ialah garis huruf miring. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia.
Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan tersebut dicetak menjadi huruf tebal. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Pertama, singkatan bisa didefinisikan sebagai bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketenagaraan. Yang ketiga, singkatan umum yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Namun, singkatan umum yang terdiri hanya dari 2 huruf diberi tanda titik setelah masing-masing huruf. Yang keempat, lambang kimia. Singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang asing tidak diikuti tanda titik. Yang kedua, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang dilakukan sebagai kata. Ciri-cirinya, akronim dapat diri yang berupa gabungan huruf awal dan deret kata tulis seluruhnya dengan huruf kapital. Yang kedua, akronim nama terdiri yang berupa gabungan suku kata dan gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata ataupun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil. Contoh dari singkatan seperti KG, kilogram. Dan contoh dari akronim ialah seperti IPTEK, ilmu teknologi, dan Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya berikan penjelasannya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.